Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fariah, NIM 2019 041022 dari kelas Manajemen S, Komunikasi Bisnis. Di sini saya berkesempatan untuk mempresentasikan tugas komunikasi bisnis. Pada bab ini saya akan menjelaskan tentang apa itu good news, bad news, dan persuasive message beserta contoh-contohnya. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang apa itu good news. Good news adalah berita atau surat yang menginformasikan tentang kabar baik atau berita yang menyenangkan. Good news ini menggunakan pendekatan secara langsung. Nah, kemudian ada jenis-jenis good news. Di sini ada 3 jenis good news. Yang pertama yaitu good news tentang pekerjaan, kemudian good news tentang produk, kemudian yang ketiga good news tentang pesan goodwill atau pesan dengan niat baik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang good news tentang pekerjaan, yaitu suatu organisasi yang membutuhkan karyawan baru harus betul-betul mereka lakukan proses seleksi dan rekrutmen secara tepat sesuai dengan yang dikehendakinya. Contoh dari good news yang berkaitan masalah pekerjaan antara lain seperti penerimaan kerja, kenaikan pangkat, serta memperoleh bonus kerja atau gaji. Kemudian selanjutnya good news tentang produk. Nah, di sini good news tentang produk ini yaitu perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan menetapkan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Contoh dari good news yang berkaitan dengan produk seperti pemberian diskon harga produk ataupun sistem beli 3 produk dapat tambahan 1 produk, yaitu yang biasa disebut buy 3 get 1 atau buy 1 get 1. Selanjutnya yaitu pesan goodwill, yang biasa disebut pesan dengan niat baik. Penjelasan dari goodwill itu sendiri yaitu ungkapan atau pesan-pesan yang bersifat kekeluargaan atau memiliki niat baik, berpengaruh positif terhadap kegiatan bisnis. Bentuk-bentuk goodwill yaitu seperti ucapan selamat, kemudian penghargaan, kemudian ada ucapan duka cita. Contoh dari pesan goodwill sendiri yaitu seperti ucapan belasungkawa kepada rekan bisnis atau partner yang telah kehilangan keluarga atau rekan-rekannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu bagaimana cara menyampaikan pesan good news. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu menyampaikan dengan ide-ide pokok yang jelas. Nah, di sini kemukakan ide pokok di bagian awal penulisan good news. Kemudian yang kedua, penjelasan rinci. Nah, di sini kemukakan penjelasan yang lebih rinci untuk mendukung ide pokok. Kemudian yang ketiga yaitu surat. Kemukakan pernyataan keramahan dan tindakan khusus yang diharapkan. Kemudian selanjutnya contoh good news. Di sini bisa kita lihat sendiri contoh dari good news itu. Nah, di sini saya mengambil contoh surat good news tentang masalah kenaikan gaji atau bonus kerja. Kemudian selanjutnya yaitu bad news. Penjelasan dari bad news adalah berita atau yang menyampaikan informasi yang kurang menyenangkan dengan tetap menjaga atau memperhatikan bagian dampaknya bagi audiens. Bad news ini menggunakan pendekatan secara tidak langsung. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis bad news. Yang pertama yaitu bad news tentang pesanan, yang kedua yaitu bad news tentang penggantian produk, yang ketiga yaitu bad news tentang orang atau penolakan surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pertama yaitu bad news tentang pesanan. Nah, di sini alasan mengapa perusahaan menyampaikan pesan-pesan bad news tentang
pesanan antara lain seperti perusahaan hanya dapat memenuhi sebagian produk yang dipesan, atau perusahaan sama sekali tidak memenuhi semua produk pesanan tersebut. Kemudian yang kedua, bad news tentang penggantian produk. Nah, di sini seorang pelanggan bisa saja meminta atau rumusan suatu produk yang baru saja habis terjual atau produk yang sudah tidak diproduksi lagi apabila merasa yakin bahwa pelanggan tersebut dapat menyetujui produk pengganti. Kemudian yang ketiga yaitu bad news tentang orang. Nah, di sini ada beberapa surat berisi bad news yang berhubungan dengan orang. Seperti contohnya penolakan surat pengaduan dan keluhan, kemudian penolakan menulis surat rekomendasi, penolakan lamaran kerja, kemudian surat penolakan kredit. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari keempat surat tersebut. Yang saya akan jelaskan yaitu mengenai surat penolakan lamaran kerja. Nah, di sini para pencari kerja diharuskan untuk menulis lamaran kerja, tetapi ada beberapa calon pelamar yang mana tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan suatu perusahaan tersebut. Untuk menolak surat lamaran kerja yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dapat digunakan melalui pendekatan organisasional secara tidak langsung. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara menyampaikan surat-surat bad news. Yang pertama yaitu menciptakan audience center tone, di mana menyangkut nada atau intonasi dalam penyampaian bad news mampu memberikan kontribusi yang cukup penting bagi efektivitas penyampaian pesan-pesan bisnis yang didukung dengan dua tujuan yang khusus. Tujuan yang pertama yaitu membantu audiens mengerti bahwa bad news adalah keputusan yang penting. Kemudian tujuan yang kedua yaitu membantu audiens mengerti bahwa keputusan yang dibuat oleh penyurat yaitu adil. Kemudian cara menyampaikan bad news yang kedua yaitu memilih pendekatan melalui organisasional. Yang pertama yaitu perencanaan tak langsung, merupakan pendekatan yang digunakan untuk menulis pesan-pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan kepada audiens. Dalam pendekatan ini terdapat 4 bagian penting, yaitu yang pertama pembuka, yang kedua alasan mengapa suatu keputusan harus diambil sebelum menyampaikan yang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, bad news atau kabar buruknya. Kemudian yang keempat yaitu penutup. Setelah menyampaikan kemudian yang kedua yaitu menyampaikan perencanaan secara langsung. Perencanaan langsung diawali dengan pernyataan bad news, diikuti dengan alasan yang mendukung, dan diakhiri dengan penutup yang positif. Pendekatan ini dapat diterapkan apabila penerima pesan lebih menyukai pesan langsung ke inti yang dituju. Kemudian pesan tersebut mempunyai pengaruh yang kecil terhadap si penerima pesan. Kemudian yang ketiga yaitu pesan disampaikan secara empati. Kemudian selanjutnya yaitu contoh bad news, contoh surat bad news. Bisa kita lihat sendiri di sini contoh dari surat bad news. Di sini saya mengambil contoh penolakan surat lamaran pekerjaan dikarenakan kurangnya pengalaman dan belum memenuhi kriteria yang diharapkan. Kemudian di sini pengertian persuasive message. Persuasive message adalah bentuk komunikasi yang tujuannya mempengaruhi dan meyakinkan komunikan dan komunikator terhadap kepercayaan, sikap, hingga pelaku komunikan.
Orang yang melakukan persuasif disebut persuader. Kemudian di sini ada tujuan persuasive message. Yang pertama yaitu mengubah atau menguatkan keyakinan dan sikap audiens. Kemudian mendorong audiens melakukan sesuatu atau memiliki tingkah laku tertentu seperti yang diharapkan persuader. Pesan persuasif umumnya lebih lama, lebih rinci, dan tergantung pada perencanaan strategis yang cukup ketat. Kemudian selanjutnya contoh dari persuasive message. Yang pertama, pesan penjualan. Contohnya yaitu di mana di dalam dunia perbisnisan sudah tidak asing lagi yang namanya dengan jual beli produk yang diproduksi. Maka dari itu, organisasi atau perusahaan akan membuat suatu pesan penjualan, baik itu berupa iklan banner, majalah, dan lain sebagainya. Tujuannya untuk membujuk atau mempengaruhi pembaca agar membelanjakan uangnya untuk membeli produk yang diproduksi oleh pembuat pesan penjual tersebut. Di sini bertujuan juga untuk mencari laba sebesar-besarnya. Kemudian yang kedua yaitu pesan pengumpulan dana. Contohnya, pesan pengumpulan dana biasanya akan dikirimkan atau dibuat oleh organisasi yang bertujuan untuk membujuk para pembaca atau menyumbangkan baik uang maupun waktu mereka kepada orang lain dan juga pada pembuat pesan. Kemudian yang ketiga yaitu surat penawaran. Surat penawaran contohnya di mana kita memiliki tujuan yang sama, yaitu membuat para pembaca melakukan sesuatu terhadap produk yang ditawarkan. Sebagai contohnya yaitu pembaca memesan produk yang ditawarkan maupun langsung membeli produk-produk yang ditawarkan melalui surat penawaran tersebut. Yang keempat yaitu pesan sponsor. Contoh dari pesan sponsor yaitu pesan sponsor merupakan suatu pesan di mana perseorangan maupun organisasi mengajak sponsor atau kerjasama dana dengan organisasi lainnya untuk melakukan suatu kegiatan tertentu dan biasanya juga memberikan keuntungan yang sama bagi kedua belah pihak. Kemudian yang terakhir yaitu ada pesan tagihan. Nah, contoh pesan tagihan ini yaitu suatu pesan peringatan yang dikirim oleh penjual kepada pembelinya yang bertujuan untuk membujuk agar cepat melunasi hutang maupun tagihan. Di dalam pesan tagihan biasanya akan ada keterangan mengenai pernyataan jatuh tempo pembayaran, jumlah tagihan yang harus dibayarkan, dan keterangan lainnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang